Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaidah Dalimunte, MPD, asal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tebing Tinggi. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah Aljabar Linier untuk materi sistem persamaan linier dan penerapan metode Gauss dan Gauss-Jordan. Tujuan pembelajarannya adalah, setelah pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem persamaan linier, menentukan matriks koefisien dan matriks augmented, melakukan operasi baris elementer, menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan eliminasi Gauss, menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan Gauss-Jordan, dan menafsirkan hasil penyelesaian secara sistem persamaan linier. Untuk mengetahui definisi dari sistem persamaan linier, kita dapat melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaan, bagaimana menentukan harga masing-masing barang? Dapatkah masalah tersebut dimodelkan menjadi sistem persamaan linier? Jawabannya tentu dapat ya. Jadi, sistem persamaan linier dapat didefinisikan sebagai sistem persamaan atau kumpulan dua atau lebih persamaan linier yang memiliki variabel yang sama dan harus dipenuhi secara bersamaan. Dan bentuk umumnya kita bisa lihat pada slide presentasi matriks sistem persamaan linier. Ini kita bisa lihat dari contoh X tambah Y ditambah Z sama dengan 6, 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 3, X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 2. Maka bentuk matriksnya adalah seperti terlihat ya. Mengapa menggunakan matriks? Jawabannya adalah perhitungannya lebih sistematis, kemudian efektif untuk banyak variabel, dan mudah diprogram ke dalam komputer. Operasi baris elementer atau OB ada 3 jenis ya. Pertama, caranya menukar dua baris, kemudian baris RI menjadi RZ ya. Kemudian mengalihkan suatu baris dengan konstanta bukan 0. Kemudian menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain. Apa tujuannya? Yaitu untuk mengubah matriks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Sekarang kita membahas tentang metode eliminasi Gauss. Nah, di langkah yang pertama bisa kita bentuk suatu matriks augmented ya. Kemudian gunakan operasi OB hingga diperoleh bentuk epsilon baris. Kemudian lakukan substitusi balik. Nah, lalu tentukan nilai variabel dan bentuk epsilon baris. Di sini kita lihat bentuk epsilon baris seperti pada slide ya. Contoh eliminasi Gauss. Diketahui suatu matriks seperti contoh, kemudian langkah pertama eliminasi kolom pertama. Nah, hasilnya seperti itu. Baris. Kemudian langkah kedua, eliminasi kolom kedua. Untuk menghilangkan elemen pertama, maka baris ketiga ya. Baris ketiga kita kalikan 3R3 ditambah R2 ya. Itu hasilnya, sehingga R3 menjadi 0, 0, minus 7 dan minus 21. Matriksnya menjadi seperti yang kita lihat. Langkah ketiga, substitusi balik. Baris ketiga kita masukkan saja ya, 7Z sama dengan minus 21, maka Z sama dengan 3. Baris keduanya kita substitusi lagi, minus 3Y dikurang Z sama dengan minus 9, nah, sampai mendapatkan Y sama dengan 2. Baris ke-1, X, di baris ke-1 kita masukkan, maka diperoleh nilai X. Oke, verifikasi nilainya benar ya, untuk setiap persamaan. Bagaimana langkah-langkahnya? Yaitu pertama, bentuk epsilon baris, kemudian ubah semua elemen pivot menjadi satu. Kemudian hilangkan seluruh elemen di atas dan di bawah pivot. Kemudian bentuk epsilon baris tereduksi ya. Nah, sehingga bentuknya seperti itu ya. Keunggulannya apa? Ini memiliki keunggulan tentunya, tidak memerlukan substitusi balik. Kemudian dia solusi langsung diperoleh. Kita kerjakan latihannya. Ada 3 persamaan juga, persamaan pertama, kedua, ketiga. Langkah pertama, hilangkan dulu elemen di bawah pivot pertama, ya, maka diperoleh matriksnya seperti itu. Langkah kedua, yaitu membuat pivot kedua menjadi 1 ya, hasilnya 1. Berarti di langkah ketiga, hilangkan elemen di bawah pivot kedua. 4, membuat pivot ketiga menjadi pertama. Di sini 5 begitu juga, hilangkan elemen di atas pivot ketiga ya. Jadi dapatlah dihasilkan matriks seperti ini. Hilangkan elemen di atas pivot kedua. Nah, matriks sudah berbentuk epsilon baris tereduksi ya, maka solusi dapat langsung dibaca ya. Kita verifikasi hasilnya sama ya. Saat sistem persamaan linier metode Gauss-Jordan adalah sama dengan metode Gauss. Metode Gauss tadi, eliminasi Gauss. Nilainya X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Kalian bisa mengerjakan 3 sistem persamaan ini dengan menggunakan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Ini dapat kalian diskusikan juga bagaimana metode mana yang lebih efektif ya. Apa kelebihan Gauss-Jordan jika dibandingkan dengan metode eliminasi Gauss? Apakah kedua metode selalu menghasilkan solusi yang sama? Nah, di sini kalian dapat mengerjakannya untuk pembelajaran lebih lanjut. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.